Menjelang penetapan perolehan suara pemilu tingkat nasional, sejumlah calon legislator incumbent yang pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi atau terlibat gerakan pelemahan KPK akan kembali ke Senayan. Sebagian besar di antara mereka bahkan mengantongi suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing. Politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, yang disebut oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang ikut menerima aliran dana, dipastikan lolos ke DPR dari wilayah Lampung Tengah. Aziz bahkan yakin dan mensyukuri dirinya kembali menjadi anggota DPR yang terhormat. Calon legislator lain yang kerap dikaitkan dalam kasus Hambalang dan terpilih kembali, yakni politisi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Anak bungsu Presiden SBY ini memperoleh 102.000 suara di Dapil Jawa Timur 7. Meski sering disebut, Ibas membantah kesaksian sejumlah orang di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Data Indonesian Corruption Watch atau ICW Juni 2013 lalu menyebutkan ada 36 calon legislator bermasalah yang diduga terlibat kasus korupsi dan berupaya melemahkan KPK. Semuanya tersebar di 12 parpol nasional peserta pemilu 2014 dengan masing-masing terdiri dari 1 sampai 10 nama. Meski para calon legislator ini belum resmi terpilih kembali, sejumlah pihak khawatir kehadiran muka lama itu akan melanggengkan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam 5 tahun ke depan. Kita tunggu saja bagaimana kiprah para calon legislator bermasalah. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, dan melalui sambungan telepon kita terhubung dengan politikus P3, Ahmad Yani. Selamat siang Mas Ade, dan juga saya akan menyapa di ujung saluran telepon. Selamat siang, Pak Ahmad Yani. Halo. Ya, halo, selamat siang Pak Ahmad Yani. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Ade dulu di sini. Mas Ade, kalau kita lihat Juni 2013 lalu kan ICW sudah meluncurkan 36 nama caleg bermasalah. Dan ternyata setelah Pileg tanggal 9 April kemarin dilaksanakan, ini sepertinya walaupun belum ada hasil resmi dari KPU, tapi ada beberapa nama yang masuk dalam caleg bermasalah dalam listnya ICW ini sepertinya akan terpilih kembali. Pertama sih yang kami launching bukan caleg bermasalah sebenarnya. Caleg yang kami duga tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Asbabun nuzul kami merilis itu ada beberapa. Pertama, ini memang bagian dari pendidikan politik kepada publik supaya publik bisa melihat track record kandidat-kandidat terutama incumbent yang kemudian dicalonkan lagi oleh partainya supaya mereka menjadikan pemilu ini sebagai mekanisme pemberian hukuman atau reward kepada kandidat-kandidat yang memang selama ini menjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk mendorong civil society, kelompok-kelompok civil society yang lain gitu yang memiliki isu yang berbeda untuk melakukan hal yang sama, misalnya di lingkungan, HAM dan sebagainya gitu ya, untuk merilis itu. Yang ketiga memang untuk mengingatkan partai bahwa kandidat-kandidat yang mereka usung ini kami duga tidak memiliki komitmen. Jadi itu. Nah, lalu kemudian apakah ya memang harapan kami sih ini kemudian membesar jadi gerakan walaupun kenyataannya memang itu tidak itu ya, sehingga bagian dari pendidikan politik ini tidak terlalu efektif sehingga memang ya banyak caleg yang kami duga tidak memiliki komitmen itu kemudian terpilih kembali. Oke, Pak Ahmad Yani, kalau Pak Ahmad Yani melihat list yang dikeluarkan oleh ICW tahun lalu ini, seberapa berpengaruh terhadap para pemilih kita? Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena di depan mata sekarang ini tingkat kecurangan dan money politik itu kan begitu masif. Dan itu terbuka dan terang benderang gitu, yang terjadi. Ini kan ada 2 tahap. Money politik ini. Money politik yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh partai politik atau yang dilakukan oleh kontestan atau oleh caleg-caleg tersebut kepada masyarakat pemilih. Dan ini kenapa terjadi ya, masyarakat kita ini semuanya kan sudah permisif, semuanya sudah pragmatis dan semuanya bersifat transaksional seperti itu.
Dengan kata lain bahwa ide gagasan dan perubahan itu tidak begitu penting bagi masyarakat itu. Oke. Yang siapa yang paling bayar, mereka yang paling terakhir itu yang dipilih, dan ini terjadi tidak hanya di satu tempat, hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi politik uang itu sudah menjadi bagian dari sistem pemilu kita ini. Itu yang catatan yang kedua. Apakah yang ini kedua juga artinya adalah bahwa kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang saya bongkar pada waktu yang lalu itu adalah di Kabupaten Musyarawat, Banyuasin dan Banyuasin ini. Contoh sebagai dapil saya ya. Karena saya desak betul, akhirnya KPU pusat pada waktu kita mereka dengan tentunya dukungan Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang atau rekap ulang di tingkat TPS yang berbasiskan batas di satu plano. Dan itu dilakukan beberapa hari yang lalu kemarin, tapi apa yang terjadi? Seluruh isi kotak yang ada di itu sudah tidak ada lagi yang asli, yang sudah tidak lagi original. Bahkan dari 111 TPS hanya ada 8 TPS yang di satu plano, yang lainnya juga ada tapi keasliannya sudah tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan. berarti bisa Nah, oleh dikatakan karena ini kalau Pak mau Ahmad Yani, dibuka hampir merata yang terjadi. Jadi apa yang dikemukakan, ya, apa yang dikemukakan isu tentang pemberantasan korupsi, isu tentang HAM dan isu-isu lain itu nggak peduli masyarakat. Bahkan ada kawan-kawan kita DPRD ya yang telah membina daerahnya itu cukup lama, membina konstituennya yang cukup lama, ya kan memberikan advokasi, itu bisa lupa, memorinya bisa lupa karena hanya serangan. Itu yang saya sering kemukakan itu, serangan satu hari dia kalah dengan serangan maghrib, ya kan? Serangan maghrib dia dikalahkan dengan serangan isya dikalahkan dengan serangan yang namanya subuh. Serangan subuh dikalahkan dengan serangan dua. Banyak masyarakat memilih. Oke, Pak Ahmad Yani, kalau kemarin sebelum pileg kan ada gerakan bahwa kenali dulu calon legislatif Anda, salah satu. Tidak sampai ke masyarakat bawah. Grassroots kita tidak paham seperti itu. Seberapa jauh mereka. Berarti lagi-lagi kalah hanya karena money politik, hanya dengan politik transaksional seperti itu. Itu faktor utamanya. Faktor utama. Terus yang kedua adalah penyelenggara pemilu kita ya tidak independen. Penyelenggara pemilu kita ya sudah transaksional juga, dan itu terjadi di dapil saya tidak ingin mengatakan dapil lain, di dapil saya Sumatera Selatan itu, dan itu memang sudah diakui juga oleh Bawaslu bahwa Sumatera Selatan itu ada basisnya merah dikategorikan itu. Apa maksudnya merah? Ini yang menjadi memang problem. Oke, baik, saya ke Mas Ade kembali. Mas Ade, berarti dengan kata lain setuju dengan apa yang dikatakan bahwa yang berperan penting dari kelolosan caleg-caleg yang dalam tanda kutip lah bisa kita katakan bermasalah seperti ini, ada yang tersangkut kasus korupsi dan lain-lain ini, ya karena lagi-lagi proses politik transaksional. Iya, memang ada 3 masalah utama dalam catatan kami, terutama terkait dengan pemilu sekarang. Pertama di partainya. Gitu. Kenapa misalnya kandidat-kandidat seperti yang diceritakan oleh Pak Yani menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan, ini kan mestinya partai bisa mengantisipasi itu. Kandidat-kandidat yang tidak berintegritas mestinya dia bisa singkirkan, gitu ya. Tapi kan kemudian itu tetap diusung oleh partai. Nah, kami duga memang di sini ada kandidasi buying, gitu ya. Jual beli nominasi, gitu ya. Partai menetapkan tarif kepada kandidat untuk maju dalam pemilihan, gitu ya. Nah, kandidat-kandidat yang dicalonkan dan masuk dengan cara yang tidak berintegritas, saya kira pasti akan menggunakan banyak cara untuk menang, termasuk membeli penyelenggara atau membeli pemilih. Yang kedua, ini berkaitan dengan penyelenggara. Saya sepakat memang ada problem di situ. Di beberapa tempat kandidat-kandidat utama incumbent itu sudah invest dengan penyelenggara itu ya. Nah, relasi buktinya ada beberapa kejadian yang seperti terjadi di Nias kemudian. Iya, kami beberapa kali laporkan ke KPU misalnya dalam proses pemilihan KPUD gitu ya. Bupati ataupun gubernur intervensi terutama untuk memenangkan calon-calon tertentu, dan saya kira ini investasi jangka panjang gitu ya terkait kepala daerah, terutama mereka yang mengusung temannya, keluarganya untuk menang. Gitu. Tidak heran kalau kemudian penyelenggara menjadi bagian dari masalah. Yang ketiga, pemilih. Gitu ya. Kita tahu memang pendidikan politik kepada pemilih memang tidak jalan. Dan saya kira kalau ditanya salah satu kesalahan terbesar kenapa pemilih lebih transaksional, ini partai. Partai dibiayai oleh negara kok untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Subsidi tapi kan partai masih ingin mencari uang atau dana sebesar-besarnya, termasuk juga daripada anggotanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini kan jangan salahkan rakyat juga gitu ya, karena adanya partai kan mestinya juga menjalankan fungsi pendidikan politik tadi gitu ya, sehingga pemilihan tidak didasarkan pada pertimbangan transaksional tapi pada pertimbangan yang rasional. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.